apakah harus bisa berbahasa Inggris saat bekerja di hotel Jepang? Dan nggak bakal ada polisi yang datang tuk tuk tuk, oh pintunya dibuka terus digeledah semuanya, itu nggak ada. Actually, minasan konnichiwa, Papa desu. Oke guys, sekarang gue udah pindah hotel. Sekarang gue ada di hotel yang baru. Yeay. Enggak. Sebenarnya gue sekarang lagi ada di Hakata ya. Gue lagi nginap di hotel. Dan ini hotelnya nggak jauh dari Hakata Eki ya. Nah, kebetulan ya karena gue lagi ada di hotel dan mumpung suasananya baru, jadi gue pengen bikin video. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin apa sih perbedaan antara hotel di Indonesia dan hotel Jepang. Baik itu dari segi kita sebagai karyawan atau segi kita dari sebagai tamu. Yang pertama adalah, mungkin teman-teman itu ada yang kurang tahu juga ya, kalau di Jepang itu nggak ada yang namanya tips. Nggak ada namanya tips. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin kalau kita di hotel atau misalnya sebagai staf hotel itu mungkin kadang dapat tips ya dari orang-orang yang nginap, mungkin sebagai jasa atau servis atau sebagai tanda terima kasih aja. Dan kita akan diberi sedikit tips dari tamu. Nah, bedanya di Jepang ya, kita nggak akan pernah yang dapat yang namanya tips. Dan itu jarang-jarang sekali. Bahkan untuk gue yang udah tinggal di Jepang selama 2 tahun dan bekerja di hotel Jepang selama 2 tahun, gue rasanya nggak pernah dapat tips dari orang Jepang. Tapi pernah dapat tips, dan itu bukan dari orang Jepang, yaitu dari orang asing, orang Korea yang nginap di hotel tempat gue bekerja. Nah, waktu itu mereka ngasih tips, dan memang itu mereka taruh di atas meja dan mengirimkan semacam pesan, mungkin itu terima kasih atau apa gitu kan dalam bahasa Korea. Tapi tips yang mereka kasih itu kebanyakan dari uang dari Korea sendiri ya, atau uang dolar kebanyakan yang mereka kasih. Dan untuk orang Jepang sendiri, untuk mengucapkan terima kasih itu mereka nggak akan memberikan dalam bentuk tips, tapi memang mengucapkan dalam kata arigatou gozaimasu, terima kasih. Karena bagi orang Jepang ya, memberikan tips itu merupakan hal yang tidak sopan dan tidak bagus. Jadi kalau seandainya ya, sebagai orang Jepang yang bekerja di hotel pun, kalau seandainya mereka melihat uang yang tinggal di atas meja, mereka menganggap uang itu adalah uang yang ketinggalan, bukan uang tips buat mereka. Nah, yang kedua adalah sebagai orang yang bekerja di hotel itu adalah, mungkin ini berhubungan dengan gaji ya, atau bonus ya. Nah, biasanya kalau kita kerja di hotel itu kan biasanya kita mengharapkan servis, uang dari jasa servis gitu kan. Nah, beda halnya di Jepang, selama ini ya, sejauh ini gue menginap, gue kan juga udah sering beberapa kali menginap di hotel karena ya maklum lah hobi jalan-jalan gitu kan. Nah, jadi selama ini gue memperhatikan, bahkan di hotel-hotel teman gue sendiri itu kalau di Jepang kita nggak ada yang namanya uang servis, karena kita sendiri itu melakukan self-service, servis diri sendiri. Jadi kalau misalnya butuh ini, butuh itu ya servis diri sendiri, layani diri sendiri. Dan mungkin ada di beberapa hotel, dan mungkin itu cuma hotel-hotel besar aja ya. Kalau hotel-hotel standar seperti gue nginap ini, itu nggak ada yang namanya servis. Kita harus servis sendiri, mau itu nyuci, mau itu minta batu es atau apa gitu, itu ambil sendiri karena itu udah disediain tempatnya. Atau misalnya minta tambahan amenities, handuk atau segala macamnya, itu ambil sendiri karena udah disediain tempatnya. Terus yang ketiga itu kebanyakan nih, ini kebanyakan ya, gue nggak bilang semuanya, kebanyakan hotel-hotel di Jepang itu bagian frontnya itu mereka rata-rata nggak bisa bahasa Inggris, kebanyakan ya. Karena gue sendiri itu dengar dari teman-teman gue yang bekerja di hotel di tempat-tempat lain gitu ya, dan rata-rata front mereka itu yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa pun itu sangat minim sekali, mungkin sekedar yes, no, paspor gitu kan, cuma sebatas itu aja. Nah, biasanya ya untuk alternatif ya, kalau misalnya mereka nggak bisa melayani dalam bahasa Inggris, mereka biasanya cuma minta paspor, alamat gitu kan, memang kosakata yang standar-standar aja. Dan biasanya untuk petunjuk hotel pun ditulis dalam bahasa Inggris, tapi sekarang yang gue dapat itu adalah bahasa Jepang. Karena ya nggak masalah sih, kita udah bisa paham kok dari gambarnya aja, itu kita udah bisa paham maksud dari hotelnya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang pengen bekerja di hotel Jepang gitu ya, mungkin untuk kemampuan bahasa Inggris kan teman-teman juga banyak tanya gitu kan, apakah harus bisa berbahasa Inggris saat bekerja di hotel Jepang? Kalau menurut gue nggak harus, tapi kalau seandainya teman-teman bisa berbahasa Inggris atau bisa berbahasa Korea atau bisa berbahasa Mandarin, itu akan lebih bagus lagi. Itu akan menjadi nilai plus bagi teman-teman yang ingin bekerja di hotel Jepang, terutama di bagian front ya. Nah, yang keempat adalah hotel di Jepang ini juga terbagi dari beberapa macam, yaitu seperti ini ya. Yang pertama hotel ya, seperti ini ya, tempat gue nginap ini hotel. Terus juga ada resort, seperti tempat gue kerja. Kalau tempat gue kerja itu hotelnya hotel plus resort. Dan yang ketiga itu ada kapsul hotel ya, hotel yang kecil itu aja, yang memang cukup untuk satu orang untuk nginap. Misalnya orang yang pengen hotel murah, perjalanan singkat, pengen istirahat,
Terus nginap di hotel kapsul aja, itu lebih murah biasanya ya. Dan yang keempat itu adalah Love Hotel. Ya, Love Hotel dari namanya itu memang hotel yang agak berbeda dari hotel-hotel yang 3 ini. Dan ya gue sendiri juga nggak pernah sih menginap di Love Hotel, jadi gue nggak tahu ya bagaimana seperti Love Hotel, dan gue juga nggak pernah nginap di hotel kapsul. Tapi dari beberapa review teman-teman gue, kalau hotel kapsul itu ya membuat pas badan aja, memang satu orang aja. Oh ya, mungkin ada satu lagi itu hostel atau guest house ya, itu semacam tempat menginap untuk pelancong itu ya, itu juga ada, tapi gue nggak minat sama itu. Gue lebih pilih untuk menginap jika kalau seandainya gue pergi liburan, gue lebih suka milih nginap di hotel kayak gini. Bahkan untuk hotel yang gue nginap ini termasuk murah sekali. Ini ya, kalau untuk levelan hotel Jepang ini termasuk murah, bahkan harganya bisa berkali-kali lipat murah daripada tempat hotel gue bekerja. Dan yang terakhir itu adalah di Jepang itu no grebek-grebek ya. Karena kayak misalnya kan tadi gue datang itu ke sini mau check in gitu kan, ada yang nginap itu kan bermacam-macam orangnya. Dan misalnya itu kalau kayak yang pasangan, misalnya ada yang muda gitu yang belum menikah atau apa gitu ya, itu nggak masalah, itu bukan urusan kita dan itu bukan urusan siapapun, itu urusan mereka gitu. Jadi nggak ada yang namanya grebek-grebek gitu, dan nggak bakal ada polisi yang datang tuk, oh pintunya dibuka terus digeledah semuanya, itu nggak ada. Kecuali memang kita melakukan kejahatan, kecuali kita ngerakit bom di hotel ini, mungkin kita bakal digrebek. Tapi untuk hal yang untuknya menginap seperti itu nggak ada yang namanya penggerebekan. Nah, seperti itu ya lebih kurang untuk perbedaan antara hotel Jepang dan hotel di Indonesia ya. Cukup banyak perbedaannya, dan kebetulan gue juga berkepikiran dan gue ide nyatat di sini. Nah, kalau seandainya teman-teman itu penasaran tentang di hotel Jepang, gimana hotel Jepang, baik itu dari pekerjaannya, cara memesannya, apa-apa aja fasilitas yang ada, itu teman-teman silakan tanya aja, tulis di komen atau kirim DM atau WA jika kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan. Nah, sebenarnya video ini cukup, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak, nginap di kamar sendiri, nginap di hotel di luar juga sendiri, menyenangkan sekali.